Beberapa bulan kemudian, suasana ruang tamu kembali dipenuhi kehangatan. Keluarga Sanjin dan keluarga Hong berkumpul, duduk bersama sambil menikmati hidangan sederhana. Seseorang mempersilakan, ayo makan dulu, buah di sini. Terima kasih, jawab yang lain. Ysera memandang buah-buahan itu lalu berkata, buah ini harganya agak terlalu mahal ya. Ibu Sanjin tersenyum, kalau begitu, silakan bawa buah yang aku kasih kemarin saja. Terima kasih, mamanya Sanjin, balas Ysera dengan sopan. Sanjin ikut menimpali, bukankah kamu bisa beli buah yang lebih bagus? Namun Soyung langsung menyela dengan nada kesal, kalau enggak tahu apa-apa, mending diam. Kamu pikir cari buah yang kualitasnya bagus itu gampang, Ia melanjutkan, selagi ada kesempatan, kita harus coba-coba jalin relasi dengan supplier. Hihihi, pipimu lucu banget, bisa melar kayak gitu. Sanjin hanya pasrah, iya, sudah dong. Dalam hati, Sanjin bergumam, setelah berpisah dari ketua Hong saat liburan musim panas, ia kira mereka tidak akan sering bertemu lagi. Namun ternyata, pria itu justru sering datang ke rumah mereka tanpa banyak janji. Tiba-tiba ibunya bertanya, apa kamu sehat-sehat saja? Ysera menjawab, iya, hanya saja badan terasa agak kaku karena terlalu lama duduk di mobil. Ibu Sanjin menimpali, perjalanan dari Seoul pasti jauh ya. Jalannya juga pasti tidak nyaman. Hong Ki-jun tertawa kecil, kalau itu jangan ditanya. Bahkan ada yang bilang lebih baik perjalanan ke sini dibuat seperti safari saja. Ayah Sanjin bertanya, kenapa malah safari? Hong menjawab, karena di safari kita cuma khawatir sama binatang buas, bukan macet panjang. Dalam hati, Sanjin bergumam, memang tidak bisa dipungkiri, keluarga ini benar-benar seperti orang tua dari seekor jaguar. Tiba-tiba Soyung menunjuk ke televisi. Sudah mulai. Sanjin melirik layar TV dan berpikir, hari ini adalah pembukaan Olimpiade Seoul 1988. Suara dari televisi terdengar, dengan ini saya menyatakan pembukaan Olimpiade modern ke-24. Ibu Sanjin terkagum, wah, mereka keren sekali. Apa mereka tidak takut dengan ketinggian seperti itu? Hong Ki-jun kemudian berkata, menurut kalian, siapa yang akan menang? Carl Lewis atau Ben Johnson? Sanjin langsung menjawab, harusnya Carl Lewis. Performanya lebih bagus. Namun ayahnya menimpali, benarkah? Ayah justru yakin Ben Johnson yang akan menang. Lalu ayahnya tersenyum, bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Tanya Sanjin. Kita lihat siapa yang menang. Yang kalah harus membersihkan semua kendi di rumah ini. Sanjin tertawa kecil, ayah yakin tidak akan menyesal. Ayah tidak akan mundur, jawab ayahnya mantap. Beberapa waktu kemudian, hasilnya keluar, dan ayah Sanjin kalah. Ia pun terlihat menggosok kendi besar dengan serius. Dalam hati, Sanjin bergumam, sejarah ternyata belum berubah, dan tugas membersihkan kendi itu tetap jatuh ke tangan ayahnya. Sanjin menghampiri, ayah, mau aku bantu? Ayahnya menggeleng, tidak usah. Ayah sudah menerima kekalahan dengan lapang dada. Sanjin tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia kembali bergumam. Semua rasa rindu, kesepian, dan kesedihan dari kehidupannya yang dulu perlahan menghilang. Yang tersisa sekarang hanyalah kehidupan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Waktu pun berlalu. Sanjin berdiri memandangi rumahnya. Dalam hati ia berkata, ini memang rumah mereka, tapi sekarang terasa jauh lebih luar biasa. Musim dingin lalu, mereka merenovasi rumah itu dan menambah satu lantai lagi. Kini rumah itu memiliki 3 lantai. Semua ini berkat kemampuan ayahnya dalam menjual komoditas yang tepat dengan harga tinggi. Setelah bermain di luar, Sanjin masuk ke rumah. Aku pulang, katanya. Namun dari dalam, ia mendengar percakapan. Aku kira aku salah alamat tadi. Tembok ini pakai bahan apa? Kok hasilnya beda sekali? Sanjin bilang bahan ini bagus untuk tubuh, jadi aku pakai tanah liat kuning. Oh, begitu ya. Sanjin melihat banyak sandal di depan rumah dan bergumam, apa ketua Hong datang lagi? Tiba-tiba, dari dalam rumah, Soyung berlari ke arahnya. Opa Sanjin. Ia langsung memeluk Sanjin hingga mereka berdua terjatuh. Ibunya tersenyum, Sanjin sudah pulang. Ysera menyapa, sudah lama ya, Sanjin. Kamu habis lari lagi? Soyung bertanya, kamu selesai lari ya? Ibu Sanjin berkata lagi, kamu pasti lapar. Mama sudah masak roti kukus. Lalu ia menoleh, Soyung, kamu mau makan juga? Mau, jawab Soyung cepat. Ibunya Soyung mengingatkan, kamu harus bilang terima kasih. Dan akhirnya, mereka pun kembali makan bersama. Dalam suasana hangat yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, Sanjin keluar rumah bersama Soyung. Aku main sama Soyung dulu ya, kata Sanjin. Ibunya tersenyum, baiklah, hati-hati dan selamat bersenang-senang. Soyung langsung bersemangat, Opa, ayo main ke pantai. Aku mau renang ke pinggir sana. Baiklah, jawab Sanjin. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di pantai. Angin laut berhembus pelan, dan suasana terasa ramai oleh anak-anak yang bermain. Sanjin melihat sekeliling, lalu seseorang berkata, ada Sanjin sama bocah satu lagi. Soyung langsung protes, namanya bukan bocah, tapi Hong Soyung, tahu. Anak itu tertawa, maaf, aku lupa.
Soyung kemudian berkata, kalian juga mau main? Bagus, ayo kita main bareng. Mereka pun bermain bersama, berlari di pasir, tertawa, dan menikmati waktu hingga sore hari. Saat pulang, Soyung sudah kelelahan dan digendong di punggung Sanjin. Di perjalanan, Soyung berkata pelan, tahun depan aku masuk SD, banyak hal yang harus aku lakukan. Les renang, main piano, ngerjain PR, nulis buku harian. Ia lalu bertanya, memangnya opa setiap hari harus nulis buku harian? Sanjin menjawab, begitulah. Soyung kembali bertanya, opa pernah merasa khawatir? Sanjin berpikir sejenak, lalu menjawab, pernah, misalnya saat kecepatan lariku tiba-tiba berkurang. Soyung menatapnya, opa, kamu benar-benar suka lari ya? Pertanyaan itu membuat Sanjin teringat sesuatu dari masa lalunya. Namun kali ini, ia menjawab tanpa ragu, iya, aku suka. Soyung kemudian bertanya lagi dengan polos, kalau begitu, opa lebih suka aku atau lari? Sanjin menghela napas kecil, Soyung, kamu belajar nanya begitu dari siapa? Dari mama, jawabnya santai. Dalam hati, Sanjin tersenyum pahit. Nona Yusera, yang benar saja. Tapi juga pertanyaan-pertanyaan kecil yang kadang membuat bingung. Hari pun berlalu dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, di sekolah, Sanjin dan teman-temannya duduk di kantin sambil memakan bekal. Myong berkata, Eugene sudah bisa bicara. Cepat juga ya perkembangannya. Sekarang umurnya berapa? Sanjin menjawab, sekitar 30 bulan. Myong lalu melanjutkan, kayaknya tempat yang cocok buat kerja kelompok kali ini di rumahmu deh, Sanjin. Gimana menurutmu, Seong-chan? Kamu dengar enggak sih? Tiba-tiba Seong-chan berdiri. Semua orang terkejut. Myong bertanya, kamu kenapa? Seong-chan menjawab, soal itu, Sanjin, dengarkan aku sebentar. Ia lalu mendekat dan berbisik hanya kepada Sanjin. Myong langsung protes, kenapa cuma ngasih tahu Sanjin? Saat itu, mata Sanjin langsung membesar. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Dalam hatinya, ia bergumam panik. Ya Tuhan, Amitabha, ya Buddha, demi Tuhan, astaga, kenapa kalian memberiku cobaan seperti ini? Dalam hati, Sanjin kembali bergumam, kali ini lebih dalam. Ada sebuah kisah yang cukup terkenal di kalangan anak laki-laki, cerita hantu tonkatsu. Kisah itu menceritakan tentang seorang anak yang diajak orang tuanya makan tonkatsu, tetapi bukannya dibawa ke restoran, ia justru dibawa ke rumah sakit. Di kelasnya, Jinsu adalah korban pertama. Sejak kejadian itu, Jinsu menjadi pusat perhatian seluruh murid. Suasana kelas pun berubah, lebih sunyi, lebih mencekam. Dan jika ada korban berikutnya, mereka pasti akan diejek sampai masa liburan tiba. Sanjin bergumam dalam hati, aku tidak boleh jadi korban berikutnya, aku harus bertahan. Beberapa saat kemudian, sepulang sekolah, ayahnya berkata santai, Sanjin, kamu mau ikut ayah makan tonkatsu enggak? Sanjin langsung terdiam, ayahnya melanjutkan, sudah lama kita tidak makan tonkatsu bareng di luar. Nanti sekalian kita belikan baju dan kaos kaki baru buat Eugene. Dalam hati, Sanjin langsung panik. Ini awal dari cerita horor itu. Bayangan mengerikan langsung muncul di kepalanya. Dirinya terbaring di rumah sakit, tangan dan kaki terikat, seorang dokter memegang gunting sambil berkata, ayo kita mulai operasinya, hahaha. Tiba-tiba suara kecil terdengar, opa, wawa, itu Eugene. Ayahnya kembali memanggil, Sanjin. Sanjin langsung tersadar dan berkata terbata, aku tidak apa-apa kok. Aku juga sudah kenyang, kayaknya ayah tidak perlu mengajakku makan. Dalam hati, ia bergumam tegas, sampai kiamat pun aku tidak akan ikut makan itu. Ayahnya bingung, kenapa? Bukannya kamu suka sekali tonkatsu? Ayo ikut ayah saja, ayah sudah lama tidak makan yang enak. Sanjin, kamu mau kan ikut ayahmu ini? Tiba-tiba Sanjin berteriak, aku benci tonkatsu. Dan tanpa menunggu jawaban, ia langsung berlari sekencang mungkin. Sanjin, kamu mau kemana? Teriak ayahnya. Namun Sanjin terus berlari. Di tengah jalan, ia melihat Seong-chan yang juga berlari tergesa-gesa. Sanjin terkejut, tidak mungkin, kamu juga hampir jadi korban. Seong-chan menjawab panik, ayahku tiba-tiba ngajak makan tonkatsu. Jadi aku langsung kabur. Dalam hati, Sanjin bergumam, kalau begini, mereka harus melatih kemampuan sandiwara mereka lebih baik lagi. Seong-chan berkata, Sanjin, ayo ke tempat persembunyian Jinsu. Persembunyian, bukannya Jinsu sudah jadi korban tahun ini? Tanya Sanjin. Benar, tapi kita tidak boleh tertangkap juga. Kita harus bersembunyi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Seong-chan, jangan kabur, cepat kemari. Seong-chan panik, lari, cepat lari. Mereka pun berlari sekuat tenaga, dikejar oleh ayah Seong-chan. Di tengah pelarian, Seong-chan berteriak sambil hampir menangis. Jangan pedulikan aku, pergilah, Sanjin. Sanjin menolak, tidak, aku akan membantumu. Seong-chan berteriak lagi, kau harus bertahan, Sanjin. Pergilah, jangan sampai mereka menangkapmu. Namun ayah Seong-chan semakin mendekat dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kamu masih bisa selamat. Situasi semakin kacau, antara ketakutan konyol dan kepanikan yang terasa nyata bagi mereka berdua.
Seolah-olah ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Malam itu, di tepi laut yang sunyi, Sanjin duduk sambil memeluk anjingnya erat-erat. Angin laut berhembus dingin, membawa kegelisahan yang tak kunjung reda di dalam hatinya. Haruskah aku menukar kebebasanku tadi? Gumamnya pelan. Tapi kalau aku disuntik nanti, aku pasti bakal jadi bahan tertawaan keluarga ketua Hong saat mereka datang. Ia menghela napas panjang. Aku tidak mau dipermalukan oleh mantan bosku sendiri. Pikirannya terus berputar. Ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Pergi ke tempat Jinso bukan pilihan, karena orang tua Jinso pasti akan menghubungi orang tuanya. Satu-satunya cara adalah bertahan lebih lama, lalu pulang diam-diam. Namun sebelum sempat ia memutuskan, suara teriakan memecah kesunyian malam. Sanjin, kamu di mana, nak? Suara ibunya terdengar panik, menggema di antara deburan ombak. Sanjin, ayo pulang, jawab ibu. Sanjin terdiam, dadanya terasa sesak. Ia mengingat semua yang terjadi hari itu, semua ketakutan yang sebenarnya hanya berasal dari pikirannya sendiri. Ya, mungkin aku harus menerima saja nasibku kali ini, bisiknya. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menghampiri sumber suara itu. Sanjin, ibunya langsung memeluknya begitu melihatnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, ayahnya juga datang dengan napas terengah. Sanjin, kamu tahu tidak betapa khawatirnya kami. Suara ayahnya terdengar tegas, tapi jelas menyimpan rasa lega. Sanjin menunduk. Aku minta maaf. Apa kamu tidak tahu seberapa berbahayanya laut di malam hari? Lanjut ayahnya. Ibunya segera menenangkan suasana. Sudahlah, yang penting Sanjin baik-baik saja. Dalam hati, Sanjin bergumam, katanya seorang pria hanya menangis 3 kali dalam hidupnya, saat memotong bawang bombay, saat memotong bawang putih, ia tersenyum pahit. Maafkan aku, Song-chan, sepertinya kita akan menangis lebih dari itu. Setelah kembali ke rumah, suasana berubah drastis. Tawa khas ayahnya memenuhi ruangan. Ibunya pun ikut tertawa sambil menutup mulut. Pantas saja kamu tadi langsung kabur ketakutan, kata ayahnya di meja makan. Ya ampun, Sanjin, itu cuma salah paham, tambah ibunya sambil tersenyum geli. Sanjin mengerutkan kening. Bukan karena itu, aku curiga karena ayah yang mengajakku pergi. Ayahnya tertawa kecil. Ibumu kan harus di rumah jaga Yujin. Kita tidak mungkin membawanya keluar dalam cuaca dingin seperti ini. Ibunya menambahkan, makanya ibu minta kamu makan di restoran. Takut tonkatsunya dingin kalau dibawa pulang. Begitu rupanya, Sanjin menghela napas. Dalam hatinya ia menjerit, astaga, malu banget aku. Kalau ketua Hong tahu, pasti aku bakal diejek habis-habisan. Ia pun melanjutkan makan. Ayah sama ibu tidak makan lagi. Kami sudah kenyang, jawab ibunya. Kalau kamu mau nambah, ambil saja ya. Sanjin mengangguk. Oke, sambil makan, ia kembali berpikir. Aneh, ayah cuma makan sedikit malam ini. Sepertinya dia tidak nafsu makan. Ia mengunyah pelan, tapi rasanya tetap enak, restorannya pasti bagus. Di sisi lain, dari balik pintu kamar, kedua orang tuanya diam-diam mengintip. Dia tidak menyadari apa-apa, kan? Bisik ibunya. Sepertinya tidak, jawab ayahnya pelan. Dia makan dengan lahap. Ibunya menghela napas. Firasat Sanjin terlalu tajam, kita mungkin bisa menenangkannya hari ini. Ayahnya mengangguk pelan. Tapi, bagaimana cara kita menipunya besok? Suasana pun kembali sunyi, menyisakan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya sedang mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Sanjin kembali ramai. Seorang pria datang sambil membawa seekor ayam hitam. Kenapa kau membawa ayam hitam ini ke sini? Tanya ayah Sanjin. Pria itu tersenyum. Ini hadiah tahun baru dariku. Keluarga kami berhutang banyak pada keluarganya Jinyo tahun lalu. Ayah Sanjin langsung menggeleng. Apa maksudmu? Justru kami yang berhutang banyak pada kalian. Pria itu kemudian menjelaskan, meskipun ayam ini masih muda, dia sudah rajin bertelur. Rawat saja dengan baik, siapa tahu nanti dia bisa menghasilkan banyak anak ayam. Ayah Sanjin menerima ayam itu dengan hangat. Terima kasih, akan kurawat dengan baik. Tak jauh dari sana, Sanjin sedang bermain dengan anjingnya. Namun telinganya tetap menangkap percakapan itu. Tiba-tiba pria tersebut berbisik pelan kepada ayahnya. Lalu, soal Sanjin. Ayah Sanjin menjawab santai, kami berencana membiarkannya saja. Toh Sanjin cukup rajin menjaga kebersihannya. Dalam hati, Sanjin langsung bereaksi. Ayah, aku dengar semuanya, loh. Ia mengingat perjuangannya seminggu yang lalu, bagaimana ia dengan susah payah menyusun berbagai alasan untuk menghindari sunat. 17 alasan kenapa aku tidak perlu disunat, bahkan alasan kedua saja sudah cukup mengguncang. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Kemampuan presentasiku dari dunia masa depan, PPT, workshop, kerja tim, akhirnya berguna juga. Inilah yang disebut returners privilege. Sementara itu, pria tadi tertawa kecil. Aigo, jadi bukan karena kau tidak bisa menangkap Sanjin, ya? Ayah Sanjin langsung menanggapi, aku bukan orang seperti itu, ayahnya Song-chan. Tak lama kemudian, suasana berubah ketika Hong Kijun keluar dari rumah sambil meregangkan tubuh. Wah, segar sekali. Keindahan desa ini memang tidak ada habisnya.
Haruskah aku pindah saja ke sini? Katanya santai. Sanjin menatapnya datar. Sepertinya Anda memang sudah mulai pindah ke sini, deh. Hong Kijun tertawa sambil menepuk punggungnya. Tapi aku belum punya rumah di sini, Sanjin. Dalam hati, Sanjin menghela napas. Kapan si orang tua ini kembali jadi ketua yang berwibawa? Di mataku sekarang dia lebih mirip bapak-bapak kompleks. Di halaman rumah, Sanjin memperhatikan ayam hitam tadi. Ukurannya lebih besar dari ayam biasa, wajahnya juga terlihat tangguh. Tiba-tiba muncul ide aneh di kepalanya. Ia mengambil balok kayu dan mencoba mendekati ayam itu. Namun, ayam itu langsung bereaksi cepat, menantang balik. Wah, Sanjin terjatuh ke belakang. Dalam hatinya ia terkejut. Reaksinya cepat, seperti petarung. Chicken Louis, ya, belum sempat ia bangkit, ayam itu langsung mematuknya. Berhenti, jangan kejar aku. Aduh, cukup. Sanjin pun lari terbirit-birit. Tak lama kemudian, Soyung yang baru bangun keluar rumah. Opa Sanjin, kamu lagi main di taman? Tanyanya, matanya langsung berbinar saat melihat ayam itu. Ada ayam, imut banget. Ia langsung mengejar ayam itu dengan riang, sementara Sanjin masih kesakitan di belakang. Setelah itu, Sanjin berkata pada ayahnya, "Ayah, bisa beliin beberapa ekor ayam lagi nggak?" Ayahnya tertawa. Tentu saja. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan bersama menuju pantai. Ysera memandang sekitar. Bukankah musim ikan lumpur itu di musim gugur? Ibu Sanjin menjawab, sebagian memang hibernasi, tapi masih bisa ditangkap di musim dingin. Ysera kemudian menunjuk sawah. Kenapa sawah itu kering? Tidak disiram air. Ayah Sanjin menjelaskan, mereka menggunakan traktor. Tanah sengaja dikeringkan untuk hasil yang lebih optimal. Sementara itu, Soyung menginjak-injak tanah. Wah, keras banget. Sanjin langsung mengingatkan, kalau jatuh nanti sakit, jangan lari-lari. Ysera tersenyum. Tangkap yang banyak ya, ikan lumpur musim dingin bagus untuk kesehatan. Namun perhatian Sanjin tiba-tiba teralih ke kejauhan. Ia melihat sekelompok orang sedang menangkap ikan di sawah. Dalam hatinya ia merasa janggal. Mereka bukan orang sini, kenapa bisa masuk ke sawah orang lain tanpa izin? Ia pun bertanya, ayah, bukannya mereka harus minta izin dulu? Ayahnya menjawab santai, ayah sudah menyewakan sawah itu pada mereka. Mereka hanya mencari penghasilan tambahan. Sanjin masih diam, namun ayahnya melanjutkan dengan tenang. Mereka juga perlu menikmati hidup. Selama tidak merugikan, tidak ada salahnya berbagi sedikit kebahagiaan. Di tepi sawah yang mulai mengering, ayah Sanjin kembali berbicara dengan tenang namun penuh makna. Sanjin, meskipun kamu dibilang naif, selama kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka kamulah pemenangnya. Belum sempat Sanjin mencerna sepenuhnya, Hong Kijun tiba-tiba menepuk kepala ayahnya. Aigo, mentang-mentang anakmu di sini, kau jadi sok keren begitu. Namun tak lama, ekspresinya berubah serius. Ia menatap Sanjin. Yang dikatakan ayahmu itu benar, Sanjin. Dalam bisnis, kamu hanya akan berhasil kalau kamu bisa berpikir jangka panjang dan melihat dengan pandangan luas. Kalau kamu cuma fokus pada apa yang ada di depanmu, ya hanya itu yang akan kamu dapat. Ia melanjutkan dengan nada lebih dalam. Bisnis memang butuh uang, tapi koneksi jauh lebih berharga daripada uang. Dan koneksi itu tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak punya kepribadian yang baik. Sanjin mengangguk pelan. Ya, saya paham. Akan saya ingat baik-baik. Dalam hatinya ia bergumam, cara penyampaiannya berbeda jauh. Mungkin aku harus menarik ucapanku soal bapak-bapak perumahan tadi. Tak lama kemudian, suasana kembali santai. Ayah Sanjin menangkap ikan satu per satu. Wah, 1, 2, 3. Hong Kijun tertawa terbahak-bahak. Seru sekali. Masih ada lagi nggak? Sanjin hanya bisa menghela napas dalam hati. Yah, benar juga, tetap saja bapak-bapak perumahan. Tiba-tiba ayahnya berkata dengan semangat, Sanjin, ayah baru saja memberi nama pada mereka. Nama? Tanya Sanjin bingung. Iya, yang pertama Midreader, The Fridge. Yang kedua Midreader, The Scone. Dan yang ketiga, Tuan Muda Midreader, Kesatria Midreader bersatu. Sanjin terdiam. Ini mereka lagi ngapain, sih? Sementara itu, di sisi lain, Sanjin dan Soyung sedang asyik mengobrol. Soyung bertanya polos, emang enak? Enak kok, jawab Sanjin. Nanti ikan ini direbus lama, dijadikan sup. Mendidih itu apa? Itu, direbus lama sampai panas banget, jelas Sanjin. Soyung menatapnya lalu tersenyum. Opa sekarang jadi sering ngomong ya? Iyakah? Iya, itu bagus. Tiba-tiba Soyung membayangkan sesuatu, lalu menjilat ujung jarinya dan menempelkannya ke pipi Sanjin. Pizza, katanya sambil tertawa. Sanjin berkedip bingung. Kamu mau makan pizza? Ayah tadi bilang mau makan pizza. Oh, kalau begitu, kita makan malam sekarang saja. Menjelang malam, suasana di rumah berubah sedikit kacau. Ayah Sanjin duduk sambil meringis, punggungnya ditempeli kertas penyembuh. Aduh, sakit sekali, rasanya mau mati. Ibunya khawatir, masih sakit, mau ke dokter saja. Ysera menghela napas. Hadeh, aku sudah tahu dari awal ini bakal terjadi. Dasar ceroboh. Ayah Sanjin protes, kalau kamu sudah tahu, harusnya kamu hentikan aku tadi.
Aku kira kamu bakal hati-hati, jawab Ysera santai. Tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan pintu terdengar. Sanjin dan Soyung segera menuju pintu. Iya, tunggu sebentar. Saat pintu dibuka, Sanjin terkejut. Oh, Myong. Di sana berdiri Myong bersama seorang pria. Soyung juga di sini. Kata Myong, ayahmu ada di rumah. Namun perhatian Sanjin justru tertuju pada pria di samping Myong. Dalam hatinya ia bergumam pelan. Siapa orang yang di sebelah Myong itu? Saat itu, ayah Sanjin melihat ke arah tamu yang datang dan tersenyum. Wah, sudah lama ya sejak terakhir kita ketemu. Taeyang, ternyata kamu sudah tumbuh besar sekarang. Apa kamu pulang kampung karena libur? Taeyang mengangguk. Iya, Choi Taeyang, kakak dari Myong, seorang atlet siram aktif di SMA daerah itu. Dalam hati, Sanjin bergumam, di kehidupanku yang dulu aku jarang bertemu dengannya, dia hampir selalu tinggal di sekolah. Taeyang kemudian menatap punggung ayah Sanjin. Anu, punggung Anda kenapa? Ayah Sanjin tersenyum santai. Oh ini, aku terpeleset waktu menangkap ikan lumpur tadi. Lalu ia bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kalian ke sini? Orang tua kalian sehat? Taeyang menjawab, orang tua kami sedang pergi ke rumah duka, dan kami ingin meminta bantuan. Bantuan apa? Tanya ayah Sanjin. Taeyang sedikit ragu. Sebenarnya, nenek kami tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Ayah Sanjin langsung terkejut. Hah, parah. Tidak, jawab Taeyang cepat. Hanya karena usia, tapi belakangan ini tubuhnya sering tidak enak. Myong menyela, katanya akar arorot bagus untuk kesehatan. Jadi aku mau mencarinya untuk nenek. Taeyang menghela napas. Myong, kakak belum selesai bicara. Namun akhirnya ia mengangguk. Dia benar, aku sebenarnya ingin ke Gunung Gulbong untuk mencarinya, tapi aku tidak tahu cara menggali akarnya. Orang tua kami juga baru bisa pulang beberapa hari lagi, jadi kami datang untuk minta bantuan, Paman. Ibu Sanjin langsung memahami. Untuk kesehatan nenek, ya. Ayah Sanjin pun berdiri. Kalau begitu, tentu saja aku akan membantu. Ayo kita pergi sekarang. Aduh. Tiba-tiba ia meringis, memegang punggungnya. Yah, seru Sanjin. Ibu Myong khawatir. Opa, kamu tidak apa-apa. Taeyang segera berkata, kalau kondisi paman seperti ini, lebih baik istirahat saja. Namun ayah Sanjin menggeleng. Tidak bisa, ini demi nenekmu. Mana mungkin aku diam saja. Taeyang tetap bersikeras, tapi mendaki gunung dengan kondisi seperti itu berbahaya. Saat itulah Sanjin maju. Ucapan Taeyang benar, yah. Jadi, biar aku saja yang pergi. Semua terdiam. Myong langsung mendukung, benar. Sanjin sering naik Gunung Gulbong. Dia pasti tahu jalannya. Lagi pula dia murid terbaik dan terkuat di kelas. Taeyang mengerutkan kening. Apa kamu tahu seberat apa akar arorot itu? Mana mungkin anak SD bisa membawanya? Sanjin menarik ujung baju Taeyang dengan pelan. Kak, boleh aku ikut? Ia menunduk sedikit. Saat Yujin lahir, neneknya Myong banyak membantu keluargaku. Aku juga ingin membalas kebaikannya. Kumohon. Taeyang terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ia tersenyum tipis. Karena adik yang minta, aku akan mengajakmu. Tapi kamu harus ikut arahanku, paham? Tak lama kemudian, mereka sudah berada di Gunung Gulbong. Di tengah hutan, mereka mulai menggali tanah. Taeyang yang mulai kelelahan berkata, adik, Myong sering banget ngomongin kamu di rumah. Sanjin hanya tersenyum kecil. Myong, Taeyang melanjutkan, setiap pagi dengar cerita tentangmu, aku kira kamu anak SMP. Sanjin tertawa kecil dalam hati. Sementara itu, Taeyang mulai memperhatikan cara Sanjin menggali. Apa-apaan ini? Pikirnya, dia cuma anak SD, tapi teknik galiannya rapi dan cepat. Ia bahkan sampai bertanya, Sanjin, kamu pernah ikut wajib militer? Sanjin langsung terkejut. Hah, mana mungkin? Tiba-tiba, akarnya sudah kelihatan. Seru Sanjin. Myong mendekat. Serius, Taeyang ikut melihat. Iya, ini dia. Sanjin mengamati. Ukurannya besar. Kita harus potong pakai gergaji. Taeyang langsung maju. Minggir, biar aku yang urus. Ia menggenggam akar itu dan bersiap menariknya. Sanjin memperingatkan, Kak, akarnya berat loh. Taeyang tersenyum percaya diri. Tenang saja, aku kuat. Dalam hatinya ia bergumam dengan penuh semangat. Akhirnya saatnya tiba, untuk menunjukkan kekuatan seorang kakak. Saksikanlah kekuatan atlet siram dengan pengalaman 7 tahun. Taeyang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat akar arorot itu. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Iya, gumamnya sambil terus berusaha menarik. Melihat itu, Myong mulai kesal. Kalau kakak mau berak, langsung berak saja sana. Jangan di sini, omelnya tanpa ampun. Sanjin langsung menegur. Myong, itu kakakmu loh. Taeyang yang sudah kelelahan akhirnya duduk terjatuh. Ini mustahil. Akarnya terlalu berat. Aku enggak kuat nariknya. Myong, turunlah dulu. Sanjin melangkah maju. Biar aku saja yang melakukannya, Kak. Taeyang langsung terkejut. Apa? Jangan, Sanjin. Kalau salah sedikit saja, pahamu bisa patah. Namun Sanjin sudah memegang akar itu. Ia menariknya dengan tenaga penuh. Perlahan, akar besar itu mulai bergerak. Lalu,
tercabut keluar sepenuhnya. Taeyang terdiam, matanya membesar penuh keterkejutan. Myong bahkan berseru, "Hah, harusnya Sanjin datang sendiri tadi." Beberapa saat kemudian, menjelang sore, mereka berjalan pulang sambil membawa dua akar besar itu bersama-sama. Dalam hati, Taeyang bergumam. Pada akhirnya, Sanjin sendiri yang menggali dan membawa akar arorot ini. Padahal aku lebih tua dan sudah lama latihan sirem, tapi aku kalah dari bocah seumur Myong, lalu sebenarnya, apa yang sudah kulakukan hari ini? Di tengah perjalanan, Sanjin tiba-tiba berbicara. "Kakak, terima kasih ya buat yang tadi. Kakak sudah berusaha keras menarik akarnya di awal, jadi aku bisa mengangkatnya dengan mudah." Taeyang terkejut. "Hah?" Sanjin melanjutkan dengan tenang. "Kakak sudah berusaha keras. Myong juga sudah bekerja keras hari ini. Tolong sampaikan salamku untuk nenekmu." "Ya." Myong mengangguk. "Ah, baik. Hati-hati di jalan." Sanjin pun pergi lebih dulu. Taeyang menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati ia bergumam, "Apa ini? Kenapa rasanya seperti, aku punya kakak, walau cuma sebentar." Ia lalu melirik akar yang dibawanya. "Ngomong-ngomong, ini akhirnya aku yang bawa." "Ya." Myong menatap kakaknya dengan kesal. "Ngapain sih kakak senyum-senyum sendiri kayak orang bodoh gitu?" Taeyang tersenyum bangga. "Ah, Myong, tidakkah kau merasa kalau kakakmu ini sebenarnya hebat banget?" Myong langsung menghela napas. "Ngomong apa sih, ngeselin banget." Keesokan harinya, Sanjin berjalan sendirian di hutan dengan wajah kesal. Dalam hatinya ia menggerutu, si Janggun itu, cuma gara-gara aku marahi sedikit, dia malah tidak mau keluar dari kandangnya sejak kemarin. Padahal dia tidak sakit, kenapa malah buang kotoran sembarangan? Ia menghela napas panjang, tapi kenapa aku malah merasa sepi tanpa dia? Apa aku terlalu keras? Sanjin tersenyum pahit, tak kusangka aku malah merenungkan hidup gara-gara kotoran anjing, mungkin ini yang disebut filosofi kotoran anjing. Tiba-tiba ia berhenti, loh, ini di mana? Kabut mulai muncul perlahan di sekitarnya. Kok tiba-tiba berkabut? Ia mengernyit, padahal jam segini harusnya tidak ada kabut, apa yang terjadi? Sanjin menjadi waspada, berbahaya kalau aku bergerak sembarangan di kondisi seperti ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari depan. Aku penasaran siapa yang datang ke sini. Ternyata yang datang Sanjin, ya. Dari balik kabut, sosok seorang wanita muncul. Sanjin menatapnya dengan mata membesar. Wajah wanita itu, terasa sangat familiar. Seolah pernah ia lihat, sangat dekat, sangat lama. "Nenek," ucapnya pelan, penuh ketidakpercayaan. Dalam hatinya, Sanjin kembali bergumam, meskipun penampilan dan umurnya terlihat berbeda, aku yakin, dia adalah neneknya Myong. Ia pun bertanya pelan, "Nenek mau pergi kemana?" Wanita muda itu tersenyum ringan. "Ya, aku berdandan seperti ini karena ada tempat yang harus kudatangi." Sanjin langsung berkata, "Kalau begitu biar aku yang mengantar nenek ke sana." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Benarkah? Kalau begitu, maukah kamu mendengar sebuah kisah lama selama perjalanan kita?" Sanjin mengangguk, dan wanita itu mulai bercerita. "Aku lahir di sebuah desa bernama Motbat, tempatnya jauh dari gunung ini. Aku menikah di usia 15 tahun, untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Langkah mereka perlahan menyusuri hutan yang diselimuti kabut. Beberapa tahun setelah itu, sebuah organisasi muncul di desa Jaedong. Mereka memaksa semua orang untuk bergabung, bahkan menculik para lelaki. Suaranya terdengar tenang, tapi menyimpan luka yang dalam. Ayah dari putraku harus bersembunyi untuk menghindari mereka. Jadi, aku harus melakukan semuanya sendirian. Aku harus menghidupi diriku sendiri, dan anak kecil itu." Sanjin mendengarkan tanpa menyela. Nama asli gunung ini adalah Gunung Sipbong. Saat perang berlangsung, puncaknya selalu dihujani ledakan, hingga tampak menyedihkan. Karena itu, namanya berubah menjadi Gunung Bubong. Sanjin sedikit terkejut, dan Yang Won juga menjadi korban di sana. "Apa?" ucap Sanjin spontan. Wanita itu melanjutkan, dia bergabung menjadi tentara untuk membalas dendam pada tentara Korea Utara, tapi akhirnya dia sendiri gugur di medan perang. Sanjin terdiam, "Tapi aku masih cukup beruntung, karena aku bisa menemukan tubuhnya." Beberapa saat hening, lalu wanita itu bertanya, "Sanjin, apakah kamu tahu nama lain dari gunung ini?" "Hah? Gunung Mukbang." Dalam hati, Sanjin bergumam, "Gunung Mukbang. Bukankah itu, Gunung Mukbang dari Bukmang Saseon?" Wanita itu menoleh sambil tersenyum tipis. "Sanjin, maukah kamu pergi ke sana bersamaku?" Wajah Sanjin langsung pucat. Wanita itu tertawa kecil. "Aigo, aku cuma bercanda. Wajahmu pucat sekali, persis seperti ayahmu dulu." Sanjin menghela napas pelan, lalu bertanya, "Apa nenek sudah meninggalkan warisan sebelum datang ke sini?" Wanita itu tersenyum samar. "Memangnya apa yang bisa kutinggalkan? Toh, kamu akan kembali ke waktumu nanti." Ia menatap Sanjin dengan lembut. "Aku senang bisa bertemu denganmu, di saat-saat terakhirku. Tapi, aku masih gelisah karena belum sempat bertemu putraku, Yonggu." Ia melanjutkan, "Dukun tua pernah bilang, semua anak yang kubantu lahir ke dunia ini akan hidup dengan tenang. Karena itu, aku mendedikasikan hidupku sebagai seorang bidan.
Sanjin bertanya pelan, apakah ada wasiat yang ingin nenek sampaikan? Wanita itu terkekeh kecil, apa, kau mau dianggap orang gila? Lalu ia berkata lagi, jangan khawatir, malam ini aku akan mengunjungi mereka semua lewat mimpi. Jadi, jangan katakan apapun kepada siapapun, Sanjin. Baiklah, jawab Sanjin. Tiba-tiba wanita itu mengulurkan tangannya. Sanjin menerimanya. Hiduplah dengan bahagia, nak, ucapnya lembut. Nikmati masa kecilmu, dan jadilah anak kecil seperti seharusnya. Tumbuh terlalu cepat itu tidak baik. Sanjin tertegun. Jagalah orang tuamu, rawat adikmu dengan baik. Kamu harus bisa melindungi keluargamu, Sanjin. Ia menambahkan, dan, terima kasih karena sudah membantu mengambil akar arorot itu. Dalam sekejap, sosok wanita itu berubah. Dari muda, kembali menjadi tua. Lalu perlahan menghilang bersama kabut yang menipis. Sanjin berdiri terpaku. Di hadapannya kini hanya ada sebuah batu. Bertuliskan, Gunung Bubong, Batu Seiyo. Dalam hatinya, ia bergumam pelan. Jadi, sebelum aku, sudah ada orang lain yang pernah melihat arwah di tempat ini. Mungkin dia adalah tukang kayu yang dulu tinggal di desa ini. Keesokan harinya, suasana rumah duka Nenek Miong dipenuhi pelayat, sementara Taeyang dan Sanjin sibuk membantu menyambut tamu dan mengurus berbagai keperluan. Di tengah kesibukan, Sanjin sempat mengenang kebaikan Nenek Miong saat melihat fotonya, merasa bersyukur masih sempat mengantarnya di perjalanan terakhir. Di belakang rumah, Sanjin dan Miong beristirahat sejenak sambil berbincang. Miong menceritakan bahwa ia dan keluarganya bermimpi tentang neneknya yang datang seolah berpamitan. Mereka percaya sang nenek kini berada di tempat yang lebih baik, dan berencana menghadiri upacara peringatan bersama, sementara aroma tertentu membuat Miong kembali teringat akan neneknya. Beberapa hari kemudian, suasana kelas terasa segar di awal tahun ajaran baru. Seorang guru berdiri di depan kelas sambil tersenyum. Halo, senang bertemu dengan kalian. Namaku Choi Eung-mook, wali kelas kalian di kelas 6 ini. Ia melanjutkan, sepertinya ini bukan pertama kalinya kita bertemu, ya, tahun lalu kita juga pernah bersama. Dalam hati, Sanjin bergumam, kelas di sini cuma satu, jadi ya memang pasti ketemu lagi. Dari sudut pandang sekolah juga, menambah guru wali kelas jelas tidak efisien. Guru itu kembali berbicara, karena tahun ajaran baru sudah dimulai, kita juga harus memilih ketua kelas baru, kan? Ketua kelas 6 nanti juga akan jadi ketua OSIS, loh. Jadi, siapa yang mau jadi ketua kelas? Tiba-tiba seorang murid mengangkat tangan. Bagaimana kalau Sanjin saja yang jadi ketua kelas lagi tahun ini? Yang lain langsung ikut mendukung. Iya, benar, tidak ada murid yang lebih baik dari Sanjin. Tahun kemarin dan sebelumnya juga dia sering juara olimpiade. Guru itu tersenyum. Kalau begitu, siapa yang ingin jadi wakil ketua kelas? Miong langsung mengangkat tangan. Saya mau jadi wakil ketua kelas. Tak lama, Song Chan juga ikut berdiri. Saya juga mau jadi wakil ketua kelas. Keduanya saling menatap dengan serius. Dalam hati, Sanjin bergumam, kok jadi begini? Guru itu berpikir sejenak. Kalau begitu, karena hanya kalian berdua, Miong akan jadi wakil ketua kelas semester 1, dan Song Chan semester 2. Mereka pun menjawab, baik. Sepulang sekolah, di rumah, ibunya langsung menyambut dengan wajah bangga. Wah, jadi ketua OSIS. Sanjin hebat sekali. Kelihatannya kepintaran ayahmu menurun ke kamu ya. Sanjin menjelaskan santai, ketua kelas 6 otomatis jadi ketua OSIS. Oh begitu, tapi tetap saja, tidak semua orang bisa jadi ketua kelas, jawab ibunya. Tiba-tiba Eugene yang masih kecil berkata dengan polos. Opa hebat, ibunya tersenyum. Eugene, bilang yang benar dong. Coba bilang, selamat ya, Opa. Eugene pun berkata dengan suara kecil. Opa, selamat ya. Sanjin langsung memeluknya erat. Eugene hebat, sudah bisa bicara lancar. Eugene langsung berteriak, ayah, selamatkan Eugene. Beberapa bulan berlalu, di depan sekolah terpampang baliho besar. Murid kelas 6, San Sanjin, pemenang utama kompetisi sains dan matematika Chengnam. Sekolah negeri Edong meraih kemenangan 3 kali berturut-turut. Saat Sanjin masuk ke sekolah, seseorang memanggilnya. Sanjin, oh, hai, Miong. Miong langsung mendekat. Sanjin, kamu tidak lupa bawa barang itu kan? Sanjin mengernyit. Barang apa? Ia berpikir sejenak. Sepertinya tidak ada yang salah. Miong mulai kesal. Kamu ini ngomong apa sih? Barang yang itu loh. Sanjin menghela napas. Kalau kamu tidak jelas, mana aku tahu. Miong mendekat. Dekatkan telingamu. Ia berbisik pelan. Yang ku maksud itu, sampel tinja. Sanjin langsung terkejut. Apa? Namun kemudian ia mengangguk. Oh, tentu saja aku bawa. Kenapa? Punyamu ketinggalan. Miong terdiam, lalu berkata pelan. Sanjin, aku boleh minta sedikit punyamu. Sanjin menatapnya heran. Kenapa malah minta ke aku? Cari saja sendiri. Miong langsung panik, menutup mulutnya. Ish, kecilkan suaramu. Kalau aku minta ke orang yang salah, nanti aku bisa dikasih obat cacing di depan semua orang. Terus nanti muncul rumor aneh-aneh. Ia menatap Sanjin penuh harap. Kamu kan orangnya bersih, tidak akan bilang ke siapa-siapa, kan? Tolong, Sanjin, bagikan sedikit saja.
Dalam hati, Sanjin bergumam. Tingkah Myong ini benar-benar di luar nalar, tapi di umur segini, rasa malu memang besar. Akhirnya ia mengalah. Baiklah, berikan wadahnya. Myong langsung bersinar. Terima kasih, Sanjin. Kamu penyelamat hidupku. Aku pasti akan membalasnya. Sanjin menggeleng. Tidak usah. Lalu ia berkata, kamu masuk dulu. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Myong mengangguk. Sampai nanti. Sanjin berjalan pergi. Dalam hatinya ia bergumam. Masih pagi, tapi sudah ada saja kejadian aneh. Memang aku membantu Myong, tapi jujur saja, aku sebenarnya tidak mau melakukan ini. Setibanya di kamar mandi, Sanjin mendengar ada seseorang di dalam. Dalam hatinya ia bergumam, kelihatannya ada orang lain yang juga lupa membawa ini. Ia kembali mendengar suara dari dalam, dan entah kenapa suara itu terasa familiar. Sanjin pun mengetuk pintu. Permisi, apa ada orang di dalam? Orang di dalam menjawab, oh ketua, kamu ketua OSIS, kan? Dalam hati Sanjin langsung merasa lega. Benar, ini yang dinamakan bantuan ilahi. Beberapa saat kemudian, di sekolah, mereka pun mengumpulkan semua sampel yang diminta oleh guru. Dalam hati Sanjin masih sedikit cemas, ya, semuanya akan baik-baik saja, kan? 2 minggu kemudian, di dalam kelas, guru mereka berkata, sekarang Pak Gowo akan memanggil semua anak yang harus menerima obat. Satu persatu nama dipanggil. Seongchan, Byong Seongchan. Myong pun berbisik kepada Sanjin. Kenapa Jinso tidak dipanggil? Padahal biasanya dia rajin banget dapat obat tiap tahun. Lalu tiba-tiba guru berkata lagi, Gang Jinso, Jo In Myong, cepat maju ke depan. Mereka berdua terkejut. Ini untuk kalian masing-masing, silakan ambil satu. Dalam hati Myong langsung kesal. Masing-masing satu, bukankah itu cukup untuk sebulan? Ia menatap Sanjin dengan tajam. Sanjin berkata pelan, Myong, aku bisa jelaskan. Namun Myong hanya menatapnya dengan emosi. Sepulang sekolah, Myong langsung mengejar Sanjin. Sanjin, kemari kau, dasar bajingan. Sanjin berlari, sementara Myong terus berteriak. Yang aku minta itu punyamu, bukan punya Gang Jinso. Dalam hati, Sanjin bergumam, maafkan aku, tapi kalau dia menyiapkannya dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Myong terus mengejar sambil marah. Jangan lari, cepat kemari. Sanjin hanya bisa berlari sambil menghela napas. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar Myong berkata sekasar ini, jadi teringat masa lalu. Sementara itu, di gedung lain, beberapa orang dewasa sedang berbicara. Di mana tempat lomba kualifikasi olahraga pemuda bulan depan? Tanya seorang pria. Di SMP Tayang, jawab yang lain. Pria parubaya itu kemudian berkata, murid perwakilan provinsi juga berasal dari sekolah kita, kan? Termasuk cabang lari jarak pendek. Ya, itu wajar. Sekolah kita punya jumlah murid paling banyak. Namun tiba-tiba pria itu melihat sebuah nama dan terkejut. Apa? Sanjin, anak ini juga ikut lomba. Anda kenal dia? Tanya rekannya. Pria itu tersenyum tipis. Bukan sekadar kenal, bisa dibilang kami ini bermusuhan. Performa sekolah kita menurun karena bocah itu. Kepala sekolah bahkan pernah mencoba merekrutnya, tapi dia menolak. Anak SD, tanya yang lain heran. Ya, karena prestasi sekolah bisa mempengaruhi dana. Tapi meski dia pintar dalam akademik, pria itu berhenti sejenak, belum tentu dia juga hebat dalam berlari. Percakapan itu pun berakhir dengan penuh tanda tanya tentang kemampuan Sanjin yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Sanjin dipanggil ke sebuah kantor oleh seorang guru. Lomba olahraga pemuda, tanya Sanjin heran. Guru itu mengangguk. Ya, kurang lebih seperti itu. Bulan Mei nanti akan ada lomba olahraga pemuda di Chungcheongnam-do. Setiap sekolah harus mengirimkan setidaknya satu murid sebagai perwakilan. Dan dari sekolah kita, kamu satu-satunya yang memenuhi syarat. Jadi aku sudah mendaftarkanmu. Sanjin langsung menunjuk dirinya sendiri. Tapi saya belum dengar apa-apa soal ini. Guru itu tertawa kecil. Maaf, waktu pendaftarannya sudah mepet. Aku tidak sempat memberitahu lebih dulu. Nanti pengawas dari Taeyang akan datang, jadi langsung ke lapangan saat dipanggil. Ya. Aku sudah beritahu wali kelasmu. Sanjin hanya bisa menjawab. Baik, tak lama kemudian, di lapangan sekolah, 2 orang pengawas datang. Salah satu dari mereka berkata, lapangan sekolah ini lebih luas dari yang kubayangkan. Kukira akan lebih kecil karena cuma ada satu kelas. Yang lain menjawab, belakangan ini memang banyak pembangunan untuk pariwisata di daerah sini. Tak lama, mereka melihat Sanjin datang bersama gurunya. Gurunya berkata pelan, Sanjin, dengarkan baik-baik. Kalau bendera merah diangkat, itu tandanya kamu harus langsung berlari. Paham? Dalam hati, Sanjin bergumam, orang itu Kim Yong Tae, kan? Senior yang dulu ku kenal di kehidupanku yang lalu. Ia menunduk sejenak. Guru Sanjin memperkenalkan, ini murid saya, dia juga ketua OSIS di sekolah ini. Salah satu pengawas terkejut. Wah, tinggi juga, saya kira dia anak SMP. Pengawas lain bergumam dalam hati, fisik seperti ini di daerah terpencil, luar biasa. Guru Sanjin berkata, padahal dia sering menang lomba sains. Kukira tubuhnya tidak akan sekuat ini.
Pengawas senior menjelaskan, kami akan menilai kemampuan lari 100 meter. Semua sekolah juga melakukan hal yang sama, jadi tidak perlu khawatir. Gurunya menepuk bahu Sanjin. Jangan gugup, tarik napas, lalu hembuskan. Dalam hati, Sanjin justru berpikir, sepertinya Pak Guru yang lebih gugup daripada aku. Ia pun mengambil posisi. Jangan gugup, katanya, padahal sejak awal aku tidak pernah gugup. Bendera merah diangkat. Sanjin langsung melesat. Langkahnya ringan, ritmenya stabil, dan kecepatannya meningkat dengan sempurna. Salah satu pengawas tertegun. Tinggi lutut, ayunan siku, panjang langkah, timing, tidak ada kesalahan sama sekali. Bagaimana bisa anak ini punya teknik sebersih ini? Timer dihentikan. 12,52 detik. Pengawas itu terkejut. Apa-apaan ini? Ia segera berkata, tolong hitung lagi bersamaku. Baik. Kemudian ia memanggil Sanjin lagi. Maaf, nak, bisa ulang sekali lagi. Baik. Dalam hati, pengawas itu bergumam, dia bahkan tidak memakai pakaian atlet, hanya kemeja biasa, tapi bisa secepat ini. Ready, go. Sanjin kembali berlari. Kali ini lebih cepat, lebih tajam. Dua pengawas menekan stopwatch bersamaan. Dan saat melihat hasilnya, keduanya langsung terdiam. Mustahil, angka di tangan mereka menunjukkan 12,12 detik. 1 minggu kemudian, Sanjin dan gurunya berjalan menuju sebuah bangunan tempat perlombaan diadakan. Gurunya melirik ke bawah lalu bertanya, Sanjin, kamu beli sepatu baru untuk babak penyisihan ini, ya? Sanjin mengangguk. Ah, benar, ayahku yang membelikannya untukku. Dalam hati, Sanjin bergumam, aku sampai kewalahan menghentikan ayah saat dia ingin membelikanku sepatu spike. Kelihatannya dia sangat senang melihatku ikut lomba seperti ini. Ia memandang sekeliling. Sudah lama sejak terakhir kali aku datang ke sekolah Taeyang, dulu setiap ada event olahraga, aku sering berdiri di pinggir lapangan, hanya melihat dari jauh. Dan di tempat ini juga, aku bertemu mereka. Kalau aku pindah tahun depan, aku akan bertemu mereka lagi. Sementara itu, gurunya merapikan celananya dengan gugup. Sanjin, jangan sampai gugup. Kalau dengar suara tembakan, langsung lari, ya. Oke, siap. Dalam hati, Sanjin bergumam, kemarin dapat seragam seadanya, kelihatannya keberuntunganku soal penampilan memang buruk. Tapi ya sudahlah, tidak mungkin aku menolak. Gurunya kemudian berkata dengan nada serius. Sanjin, mungkin kamu tidak tahu, tapi sejak sekolah kita berdiri, ini pertama kalinya kita ikut lomba olahraga seperti ini. Meskipun ini baru babak penyisihan, semua guru sangat bangga padamu. Tiba-tiba suara dari pengeras suara terdengar. Panggilan untuk grup 4. Para peserta grup 4 harap segera bersiap. Sanjin menarik napas. Sudah waktunya. Saya pergi dulu. Gurunya mengangguk. Baik, maju. Semoga berhasil. Di lintasan, para peserta mulai melakukan pemanasan. Beberapa orang berbisik di pinggir lapangan. Anak nomor 2 dari kiri itu siapa? Wah, tinggi banget. Itu benar anak SD. Kelihatannya seperti anak SMP, jangan-jangan dia tinggal kelas 2 tahun. Sanjin hanya diam, fokus. Petugas perlombaan bersiap di depan. Bersedia, siap. Suara tembakan terdengar. Ready, go. Seketika, semua pelari melesat maju. Dan di antara mereka, Sanjin langsung menarik langkahnya, berlari dengan kecepatan penuh. Para peserta berlari sekuat tenaga di lintasan. Namun sejak awal, Sanjin sudah melesat paling depan, meninggalkan yang lain cukup jauh di belakang. Dari kursi penonton, terdengar bisik-bisik kagum. Dia itu benar-benar anak SD. Bentuk tubuhnya kayak anak SMP. Sanjin pun melewati garis finish lebih dulu. Salah satu orang berkata, pengawas, tolong sebutkan rekornya. Namun pengawas hanya terdiam, menatap stopwatch di tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Akhirnya ia berkata, peringkat pertama, 12,9 detik. Peringkat kedua, 13,27 detik. Pengawas lain menoleh heran. Kenapa? Ada masalah? Dengan gugup, ia menjawab. Ah, bukan. Hanya saja, anak ini terlihat biasa saja. Beberapa saat kemudian, Sanjin dihampiri oleh beberapa siswa. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan. Wow, larimu tadi cepat banget. Aku Park Ji-beom dari sekolah Taeyang. Ini temanku Yong-beong Taek, dan ini Josel Chan. Sanjin menjabat tangan mereka. Senang bertemu kalian. Namaku Sanjin. Ji-beom memperhatikan sepatunya. Kamu tidak pakai spike shoes. Sanjin tersenyum kecil. Ah, ini sepatu yang dibelikan ayahku untuk lomba ini. Tiba-tiba gurunya memanggil dari jauh. Sanjin, cepat kemari. Beberapa siswa lain berbisik. Kelihatannya dia lari secepat itu karena takut sama pelatihnya. Sejauh apa mereka memaksa anak itu? Tak lama kemudian, pengumuman terdengar lagi. Babak final akan dimulai dalam 30 menit. Peserta yang lolos adalah Sanjin, Park Ji-beom, Yong-beong Taek, dan Josel Chan. Ji-beom langsung berkata, sepertinya aku harus segera pergi. Sampai jumpa. Sanjin hanya melambaikan tangan. Dalam hati, ia bergumam, mungkinkah aku bisa lebih cepat lagi kalau pakai spike shoes? Haruskah aku minta ayah membelikannya nanti? Sore harinya, babak final pun selesai. Di kantin, pelatih Sanjin tertawa puas.
Kamu mengalahkan rekor mereka dengan selisih 1 detik, sekaligus mencetak rekor baru di perlombaan Seongcheon 6. Ia menepuk bahu Sanjin. Hari ini aku traktir, makan yang banyak. Lalu ia melanjutkan, mulai sekarang, setiap hari Jumat kamu harus ke sekolah Taeyang untuk latihan estafet. Bisa pergi sendiri. Sanjin terdiam sejenak, mengingat masa lalunya. Dulu, pelatih Taeyang pernah berkata bahwa aku dan Park Byung punya nilai tertinggi dalam lari. Kami bahkan sempat membahas hadiah uang kalau menang. Suara teman-temannya dulu terngiang. Kalau menang, uangnya buat beli sepatu baru. Yang penting sembunyikan dulu dari ibu. Kembali ke masa sekarang, Sanjin menjawab. Sepertinya bisa. Sekarang sudah ada 6 bus yang beroperasi di daerah kami. Pelatih mengangguk, tapi tetap hati-hati. Ia lalu menyodorkan makanan. Nih, makan ini. Terima kasih. Dalam hati, Sanjin tersenyum. Rasanya enak sekali. Aku jadi penasaran apakah Yujin sudah bisa makan jajangmyeon sekarang. Kalau nanti dapat hadiah uang, aku ingin mengajak keluarga makan bersama. Jalan-jalan ke pasar, lalu makan jajangmyeon, pasti menyenangkan. Seperti apa ya perjalanan ke depan nanti? Beberapa hari kemudian, Sanjin bersiap berangkat. Setelah turun dari mobil, ayahnya bertanya, sepatumu sudah dibawa, baju olahraga juga. Sanjin mengangguk, sudah aku periksa semuanya. Dalam hati, ia bergumam, aku cukup terkejut, ayah ternyata sudah menyiapkan semuanya sejak awal. Ayahnya lalu memanggil, tunggu sebentar, Sanjin. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untuk ongkos bus. Jangan lupa traktir temanmu makan tteokbokki, ya. Sanjin menerima dengan hangat. Terima kasih. Ia melambaikan tangan. Kalau begitu aku berangkat dulu. Ayahnya juga melambaikan tangan sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, putraku tersayang. Pada malam hari itu, suasana terasa lebih tenang, namun juga dipenuhi dengan berbagai perasaan yang bercampur. Ayah Sanjin diam-diam menelepon seseorang, suaranya terdengar sedikit ragu, seolah ada beban yang ingin ia lepaskan. Ah, Sanjin akan ikut lomba lari, katanya pelan. Kalau dia menang, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Yang penting dia sudah bisa mewakili daerah ini. Namun di balik kata-kata itu, tersimpan kekhawatiran yang dalam. Ia takut suatu saat anaknya akan menghadapi kegagalan, sesuatu yang tidak bisa ia lindungi sepenuhnya. Orang di seberang telepon hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Justru dari situlah seseorang belajar untuk tumbuh. Tidak ada yang bisa dilakukan orang tua selain mendampingi. Percakapan itu membuat ayah Sanjin terdiam sejenak. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu ingin melindungi, tanpa menyadari bahwa anaknya juga harus menghadapi dunia dengan caranya sendiri. Malam pun berlanjut. Di tempat lain, Sanjin dan para peserta lain sedang menikmati makan malam bersama sebelum kompetisi dimulai. Meja makan dipenuhi makanan hangat, dan suasana terasa hidup. Tawa kecil, obrolan ringan, dan rasa gugup bercampur menjadi satu. Pelatih mereka mengingatkan agar semua makan dengan baik dan beristirahat cukup, karena besok adalah hari yang penting. Sanjin hanya memilih minum air putih, sementara teman-temannya menikmati makanan dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka bahkan bercanda berlebihan karena saking enaknya makanan itu, membuat yang lain tertawa. Dalam hati, Sanjin menyadari sesuatu. Berbeda dengan dulu, sekarang ia tidak lagi sendirian. Ada teman-teman yang berjuang bersamanya, merasakan hal yang sama, dan berbagi semangat yang sama. Perasaan itu hangat. Setelah makan, mereka kembali ke asrama. Namun alih-alih langsung tidur, suasana berubah menjadi kacau. Bantal beterbangan, selimut dijadikan senjata, dan tawa memenuhi ruangan. Sanjin yang awalnya hanya berdiri di pintu, mengamati mereka dengan wajah datar, akhirnya tersenyum tipis. Dasar bocah nakal, gumamnya dalam hati. Tanpa ragu, ia mengambil bantal dan ikut menyerang. Woi, siapa yang mulai duluan? Teriak salah satu dari mereka. Tolong, Sanjin ikut. Yang lain panik. Suasana semakin ramai. Bantal saling beradu, tawa tak berhenti, dan untuk sesaat, semua beban, tekanan, dan rasa gugup tentang lomba esok hari menghilang begitu saja. Dalam kekacauan kecil itu, Sanjin kembali menyadari sesuatu. Tinggal bersama orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, ternyata jauh lebih menyenangkan dari yang ia bayangkan. Berbeda dengan waktu bersama keluarga, tapi tetap terasa berharga dengan caranya sendiri. Ia memandang teman-temannya sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku harap, besok cepat datang. Pada malam hari itu, di rumah Sanjin, suasana terasa sunyi. Ayahnya duduk di sofa sambil memegang sebuah kamera, menatap kosong seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba istrinya menghampiri dan berkata, "Opa, kamu masih belum tidur?" Ayah Sanjin menjawab pelan, "Belum, aku merasa khawatir apakah dia akan baik-baik saja saat sendirian di sana. Rasanya kita harus memeriksa kondisinya besok." Ibu Sanjin tersenyum tipis lalu berkata, "Tapi dia bilang, kalau kita datang menyemangati Sanjin sementara orang tua anak lain tidak datang, mereka bisa merasa kecewa." Ayahnya terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Benar juga, jadi pilihan terbaikku hanya menahan diri." Ya, malam itu pun berlalu dengan perasaan campur aduk, antara bangga dan khawatir.
Keesokan harinya, di Stadion Publik Gongju, langit cerah, dan stadion yang luas dipenuhi oleh peserta dan penonton. Sanjin dan timnya berdiri di tengah keramaian itu. "Wow, stadionnya luas banget," ujar salah satu temannya. "Stadion ini baru dibuka akhir musim gugur kemarin loh," jawab yang lain. Di sisi lain, para pelatih tampak berdebat dengan panitia soal jadwal yang kacau. Suasana sedikit tegang. Dalam hati, Sanjin bergumam, seriusan ini, babak penyisihan dan final digabung dalam satu hari. Dengan peserta sebanyak ini, lombanya bisa selesai sampai malam. Namun di tengah kekacauan itu, teman-temannya tetap santai, bahkan sempat bercanda melihat atlet lain. "Nah, Sanjin, menurutmu siapa yang paling cantik di sana?" tanya salah satu dari mereka. Sanjin hanya menjawab singkat, "Entahlah." Dalam hatinya, ia tidak terlalu peduli. Fokusnya bukan di sana. Tak lama kemudian, perlombaan dimulai. Para atlet perempuan berlari di lintasan estafet. Penonton bersorak, namun tiba-tiba baton terjatuh. "Ah, sayang sekali." Salah satu teman Sanjin langsung berbisik, "Jangan sampai ambil baton yang itu ya. Itu baton terkutuk." Sanjin mengernyit. "Apa maksudmu? Kalau sudah jatuh sekali, nanti pasti jatuh lagi." Sanjin hanya menghela napas. Baginya itu hanya mitos. Tak lama kemudian, giliran mereka. Mereka mulai pemanasan, dan satu persatu peserta mengambil posisi. Sanjin yang datang sedikit terlambat hanya mendapatkan baton yang tersisa. Ia menatap baton itu sejenak. Apa ini yang mereka maksud? Rasa ragu sempat muncul. Pertandingan bahkan belum dimulai, tapi kami sudah takut duluan. Namun ia menggeleng pelan. "Tidak, aku harus menang." Tiba-tiba dari tribun, terdengar teriakan. "Putraku, semangat! Jaebeom, jangan gentar." Dan kemudian, "Sanjin, putraku tercinta, berjuanglah." Sanjin terkejut. Ia menoleh ke arah tribun. Di sana, ayahnya, ibunya, bahkan Yujin berdiri sambil membawa bendera kecil, melambai dengan penuh semangat. Dalam hati, Sanjin bergumam, "Mereka datang ke sini." Perasaannya langsung berubah, hangat, kuat. Teman-temannya juga mulai menyemangati, membuat suasana semakin hidup. Sanjin tersenyum. "Baru 2 hari aku jauh dari mereka, tapi rasanya seperti sudah lama. Tidak peduli sejauh apa aku pergi, mereka tetap bisa menemukanku. Karena, keluarga adalah hal yang paling berharga." Perlombaan dimulai. Satu persatu pelari berlari sekuat tenaga. Baton berpindah dengan cepat. Saat giliran terakhir, baton sampai di tangan Sanjin. Ia menarik napas, lalu berlari. Cepat, semakin cepat. Angin seolah membelah di sekitarnya. Detik demi detik terasa melambat, hingga akhirnya ia melewati garis finish. Sorak-sorai langsung meledak. Grup 3 posisi pertama, grup 1 kedua, grup 4 ketiga. Teman-temannya langsung memeluknya. "Kita menang. Sanjin, kau berhasil. Aku mengandalkanmu sejak tadi, dasar." Sanjin tersenyum lebar, napasnya masih tersengal. Namun di tengah kegembiraan itu, ia kembali menoleh ke tribun. "Ayah, ibu, Yujin, apakah mereka masih di sana?" Tiba-tiba ia melihat ayahnya berdiri sambil memegang kamera, mengarahkannya tepat ke dirinya. Mengabadikan momen itu, Sanjin terdiam sejenak, lalu tersenyum. Pengumuman kembali terdengar, para pelari yang telah mencapai garis finish, harap kembali ke tempat duduk masing-masing. Namun bagi Sanjin, momen itu akan selalu tinggal di dalam hatinya. Sementara itu, di stadion, 2 orang pengamat berdiri sambil memperhatikan hasil lomba dengan serius. Salah satu dari mereka menatap stopwatch di tangannya, matanya sedikit membesar. 10,50 detik, ini kan rekor baru. Rekannya ikut melihat, lalu tersenyum tipis. Kelihatannya, kita akhirnya menemukannya. Ia menoleh ke arah lintasan, tepat ke arah Sanjin yang masih dikelilingi teman-temannya. Seorang kandidat, yang sudah kita cari sejak lama. Angin sore berhembus pelan di stadion itu, membawa sorak-sorai yang masih terdengar samar. Keesokan harinya, suasana sekolah berubah menjadi ramai. Baleo ucapan selamat tergantung di berbagai sudut, menampilkan nama Sanjin dengan jelas. Seseorang menghampirinya sambil menyerahkan sesuatu. "Ini, ambillah." Sanjin menerimanya sambil tersenyum. "Wah, terima kasih." Myong di sampingnya menyeringai. "Hoho, juara bertahan 4 kali, ya. Kau benar-benar sudah jadi bintang sekarang." Sanjin menghela napas kecil. "Kelihatannya aku malah bakal jadi bahan tertawaan." Dalam hatinya, ia bergumam, kenapa sih pihak sekolah harus mengumumkan semuanya begini? Jadi terkenal itu merepotkan. Myong masih penasaran. "Bukannya kamu cuma ikut lari estafet? Kok bisa 4 kali juara?" Sanjin menjawab santai, "Aku juga ikut 100 meter, 200 meter, sama lompat jauh." Kebetulan saja peraturannya agak kacau waktu itu. Obrolan mereka berlanjut hingga membahas lomba berikutnya. "Lomba nasionalnya kapan?" tanya Myong. "Sebulan lagi, di Daegu," jawab Sanjin. Mata Myong berbinar. "Aku boleh datang buat nyemangatin nggak?" Sanjin menggeleng. "Waktunya pas hari sekolah. Lagi pula kami harus ikut camp latihan." Tiba-tiba, Myong menunjuk dirinya sendiri. Sanjin terkejut. "Myong, jangan bilang kamu mau ikut lari juga." Dalam hati, Sanjin langsung paham. Dia pasti mulai tertarik, mungkin karena semua ini.
Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, mulai hari ini kita latihan bareng. Myong kaget. Sepulang sekolah, mereka benar-benar mulai latihan. Myong sudah kelelahan setengah mati. Wah, aku bisa mati kalau nggak pulang naik bus. Sanjin yang berlari di depan hanya menoleh sebentar. Jangan berlebihan. Kalau lambat terus, kapan sampainya? Dalam hati, Sanjin tersenyum kecil. Tak kusangka dia benar-benar tertarik. Di belakang, Myong berteriak. Aku nggak tertarik lari. Keesokan harinya di rumah, suasana terasa sunyi. Sanjin melihat coretan tulisan milik Yujin. Apa dia belajar dari Hong Soyung? Pikirnya, semoga dia tumbuh jadi lebih hebat nanti. Ia lalu menggendong adiknya dan tersenyum lembut. Aduh, imut banget sih kamu. Dalam hatinya ia bergumam, aku mungkin nggak paham cinta atau romansa, tapi aku tahu satu hal, adikku ini benar-benar berharga. Sanjin menatap Yujin sambil bercanda. Kalau nanti ada yang bilang kamu cantik, bilang saja kamu punya kakak yang galak dan jahat, ya. Tiba-tiba, dari luar pagar, terdengar suara orang asing. Wah, rumah ini bagus juga ya. Sanjin langsung waspada. Siapa mereka? Belakangan ini memang banyak orang luar datang untuk membeli tanah di daerah itu. Namun ayahnya selalu menolak. Seorang pria mendekat dan berkata kasar. Oi, bocah, ayahmu mana? Suruh keluar. Sanjin menatap dingin. Ayahku tidak ada. Sebaiknya kalian pergi. Pria itu mendecak kesal. Bangsat, malah ninggalin dua anak di rumah. Nada suaranya makin tidak sopan. Saat itu, Yujin mulai menangis. Tangis kecilnya langsung memecah suasana. Saat itu, suasana di rumah berubah tegang. Pria itu menutup telinganya dengan kesal. Berisik. Hei, bisa diam nggak? Ia melirik sinis ke arah Sanjin dan Yujin. Meninggalkan anak-anak sendirian di rumah, sudah jelas seperti apa kondisi keluarga kalian. Ucapan itu langsung memancing emosi. Sanjin menatap tajam. Ayahku memang tidak ada, jadi sebaiknya kalian pergi saja. Namun, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Dasar anak kurang ajar, tidak tahu diri. Yujin langsung menangis ketakutan. Di saat yang sama, Janggun menggonggong keras dan menerjang pria itu, menggigit kakinya. Aduh, anjing sialan, sudah gila ya. Pria itu langsung menendang Janggun. Anjing itu terpental dan meringkuk kesakitan. Melihat itu, sesuatu dalam diri Sanjin pecah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerjang, mencengkeram kerah pria itu, lalu menjepit lehernya dengan kuat. Nak, tunggu, tenanglah. Pria itu mulai kesulitan bernapas. Kalau kau terus seperti ini, seseorang bisa terluka parah. Suara panik mulai terdengar, namun di mata Sanjin, tidak ada keraguan. Hanya kemarahan. Namun beberapa detik kemudian, ia tersadar. Perlahan, genggamannya melemah. Lalu, ia melempar pria itu hingga jatuh ke tanah. Sanjin berdiri tegak, suaranya dingin. Kalau kalian sudah paham, sebaiknya pergi dengan tenang. Pria itu gemetar, menatapnya dengan takut. Dasar monster. Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua pria itu akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, suasana kembali sunyi. Sanjin segera berlutut di samping Janggun. Janggun, kamu tidak apa-apa. Ia mengelus anjingnya dengan hati-hati. Di belakangnya, Yujin masih terisak. Sanjin mendekat, lalu menggendongnya. Maaf ya, Yujin, kamu pasti takut banget. Opa, gumam Yujin pelan. Sanjin tersenyum lembut. Iya, Opa di sini. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, apakah aku terlalu berlebihan? Ia menatap tangannya sendiri. Aku bahkan bisa mencekik orang dewasa. Memang mereka yang mulai duluan, tapi ia memeluk Yujin lebih erat. Aku tidak ingin menunjukkan sisi seperti itu di depan Yujin lagi. Malam pun tiba. Di meja makan, suasana terasa sedikit canggung. Sanjin akhirnya membuka suara. Ayah, tadi siang ada orang yang datang ke rumah. Ia mulai menceritakan semuanya. Mendengar itu, kedua orang tuanya langsung terdiam. Ekspresi mereka berubah, terkejut, dan juga serius.